Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Kuliah Medis. Tempatnya kuliah, tenaga medis. Di video kali ini kita masih membahas putaran SKB Kesehatan CPNS 2020. Alhamdulillah ya teman-teman, proses pelaksanaan SKB sudah berjalan 2 hari. Selamat buat teman-teman yang sudah melewatinya dan semoga mendapat nilai terbaik. Dan buat teman-teman yang sedang menunggu jadwal, tetap semangat, tingkatkan belajarnya, dan jangan lupa berdoa ya. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan bahas FR SKB Keperawatan per tanggal 2 September kemarin. Teman-teman tentu sekali banyak FR yang tersebar di setiap grup-grup CPNS, baik WA, FB maupun Telegram. Alhamdulillah sudah saya kumpulkan. Bahkan ada juga yang saya wawancara langsung. Kebetulan di daerah saya ada teman saya yang mengikuti ujian SKB keperawatan. So, stay terus ya teman-teman. Kita akan bahas di sini. Jangan sampai ketinggalan materinya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jika dirasa video ini bermanfaat, dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke materi FR yang pertama. Di sini, untuk soal yang pertama muncul tentang aspek fundamental SDGs. Aspek fundamental SDGs dikenal dengan istilah 5P, yaitu People, Prosperity, Planet, Peace, dan Partnership. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. People, untuk kepentingan manusia, dengan mengeliminasi kemiskinan dan kelaparan dalam setiap bentuk dan dimensi, serta memastikan setiap manusia memperoleh kehormatan, keadilan, serta lingkungan hidup yang sehat. Untuk planet atau untuk bumi, sebagai tempat hidup dengan melindungi bumi dari degradasi, termasuk akibat konsumsi dan produksi, serta mengelola sumber alam dan mengambil aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim, sehingga bumi mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Sedangkan prosperity atau untuk kesejahteraan, dengan memastikan bahwa setiap individu bisa menikmati kesejahteraan dan mengisi hidup, baik secara ekonomi, sosial maupun teknologi, dalam harmoni dengan lingkungan. Sedangkan untuk perdamaian atau peace, dengan mengembangkan perdamaian dan masyarakat terbuka yang bebas dari ketakutan dan kekerasan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu partnership atau untuk kemitraan, dengan memobilisasi instrumen yang ada dalam mengimplementasikan agenda global berdasarkan pada semangat penguatan solidaritas global dan berfokus pada kebutuhan kaum miskin dan potensial miskin, serta melalui partisipasi semua negara dan masyarakat. Cukup jelas ya teman-teman untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke FR yang kedua. Manfaat program KB. Manfaat program KB di sini, yang pertama, menurunkan risiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Yang kedua, menurunkan angka kematian maternal, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dapat meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak, mencegah penularan penyakit berbahaya, lebih menjamin tumbuh kembang bayi dan anak, dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak lebih terjamin, dan dapat menentukan kualitas sebuah keluarga. Sudah jelas ya teman-teman untuk manfaat program KB, bisa dihafal. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu syarat izin produksi industri kosmetik golongan A. Syarat izin produksi industri kosmetik golongan A ini dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1175
tahun 2010 tentang izin produksi kosmetika. Pada pasal 8 sudah dijelaskan bahwa izin produksi industri kosmetika golongan A diberikan dengan persyaratan A. Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, B. Memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, C. Memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik. Jadi menurut peraturan menteri ini ada 4 izin ya di pasal 8 ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu indikator dampak desa siaga itu apa saja. Indikator keberhasilan pengembangan desa siaga dapat diukur dari 4 kelompok indikator, yaitu indikator input, proses, output, dan outcome. Kita bahas satu persatu. Untuk indikator input, jumlah kader desa siaga, jumlah tenaga kesehatan di Poskesdes, tersedianya sarana obat dan alat sederhana, tersedianya tempat pelayanan seperti posyandu, tersedianya dana operasional desa siaga, kemudian tersedianya data catatan jumlah kakak dan keluarganya, tersedianya pemetaan keluarga lengkap dengan masalah kesehatan yang dijumpai dalam warna yang sesuai, tersedianya data atau catatan jumlah bayi imunisasi, jumlah pendiri gizi kurang, jumlah penderita TB, malaria, dan lain-lain. Pada intinya di sini ya teman-teman, indikatornya itu ada 4, yaitu indikator input, indikator proses, indikator output, dan indikator outcome. Nah, teman-teman bisa baca ya. Ada indikator input, indikator proses, kemudian di sini ada indikator output. Cukup banyak teman-teman, bisa dihafal, bisa dipelajari. Dan yang keempat indikator outcome. Oke teman-teman, kita lanjut ke FR berikutnya. Di sini muncul tentang nawacita, program nawacita. Pada saat pemerintahan Jokowi JK ada 9 ya nawacitanya ya. Yang pertama, perkuat peran negara. Yang kedua, perkuat pelayanan publik. Yang ketiga, penguatan anti korupsi. Yang keempat, membangun dari daerah dan desa. Yang kelima, meningkatkan produktivitas rakyat. Yang keenam, ekonomi berbasis komoditi strategis. Yang ketujuh, menjaga kualitas hidup rakyat. Yang kedelapan, revolusi karakter bangsa. Dan yang kesembilan, perkokoh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini teman-teman harus hafal mati nih. Semoga teman-teman bisa ingat waktu muncul soal seperti ini. Lanjut ke FR berikutnya. Nah, di sini tentang cuci tangan ya teman-teman. Tujuan cuci tangan. Sudah jelas tujuan cuci tangan. Mencuci tangan merupakan satu teknik yang paling mendasar untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi pada prinsipnya di sini adalah untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. Di mana tindakan ini dilakukan dengan tujuan: 1. Supaya tangan bersih. 2. Membebaskan tangan dari kuman dan mikroorganisme. 3. Menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh. 4. Mencegah infeksi silang atau infeksi nosokomial di RS. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, ini lebih penting teman-teman ya. Untuk langkah-langkah cuci tangan. Langkah-langkah cuci tangan di sini ada 6 ya teman-teman, berdasarkan WHO. Kemudian saya sih punya trik untuk menghafalnya. Biasanya waktu kuliah dulu menggunakan trik tepung, selaci, puput. Untuk ke-6 langkah itu saya menggunakan trik tepung, selaci, puput. Nah, untuk T-nya itu telapak tangan, untuk pung-nya itu punggung, dan S-nya itu sela-sela jari. Selaci itu mengunci. Yang keempat mengunci. Kemudian puput. Pu itu putar-putar ibu jari. Dan put itu putar-putar ujung jari. Nah, bisa dipraktekkan ya teman-teman. Tepung, selaci, puput. Oke, kita lanjut. Ada muncul juga etika keperawatan. Nah, di sini prinsip etik keperawatan
ada banyak jenisnya ya teman-teman. Ada autonomi, di sini artinya menghormati keputusan pasien untuk menentukan nasibnya. Kemudian beneficency, yaitu keharusan perawat untuk berbuat baik kepada pasien. Justice atau harus bersifat adil. Veracity atau kewajiban perawat untuk mengatakan suatu kebenaran. Non-malfeasancy, menghindari berbuat yang merugikan pasien. Fidelity atau hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Kemudian confidentiality, informasi tentang klien harus dijaga atau istilahnya rahasia begitu. Kemudian accountability, perawat bertanggung jawab terhadap tindakan yang diberikan. Nah, ini juga harus dipahami ya teman-teman. Biasanya ini wajib muncul ini. Di SKB tahun sebelumnya juga prinsip etik seperti ini sering muncul. Oke, kita lanjut. Landasan hukum jaminan kesehatan. Nah, ini dia teman-teman. Udah saya kumpulkan di sini banyak sekali landasan hukumnya. Ada tentang SJSN, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sedangkan untuk kesehatan, tentang kesehatan di sini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Pemerintah Nomor 101 2012 tentang PBI, kemudian Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ini juga harus dihafal ya teman-teman. Salah satu diantaranya pasti akan keluar. Oke, kita lanjut. 9. Tujuan program KB sebagai bangsa Indonesia. Dan di sini sudah saya rincikan secara garis besar tujuan umum, tujuan lain dan tujuan KB berdasarkan Renstra. Nah, tujuan umumnya di sini adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, sedangkan tujuan KB berdasarkan Renstra 2005-2009 meliputi keluarga dengan anak ideal, keluarga sehat, keluarga berpendidikan, keluarga sejahtera, keluarga berketahanan, keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya, dan penduduk tumbuh seimbang atau PTS. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini tentang edukasi. Edukasi untuk penderita TBC. Edukasi dan promosi kesehatan ini berupa penerapan hidup sehat pada penderita TB dan keluarganya dalam ruang lingkup sehari-hari. Seperti mengupayakan posisi aliran udara ke kamar penderita TB tidak berhenti seseorang. Jadi ini salah satu bentuk materi. Nah, seperti ini yang dijelaskan. Upaya aliran udara yang masuk ruangan merupakan udara segar berasal dari taman, ruangan terbuka yang bebas polusi. Pisahkan ruang tidur untuk sementara waktu. Gunakan masker bila ingin bersama keluarga untuk meminimalkan kemungkinan tertularnya anggota keluarga lain. Bila ada anggota keluarga yang menderita batuk lebih dari 3 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, segera periksakan ke dokter. Kemudian edukasi dan promosikan pada pasien, keluarganya dan sebagai masyarakat secara keseluruhan dan kepatuhan berobat dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu salah satu bentuk edukasi pada pasien atau pada penderita TBC. Kita lanjut. Yang ke-11, pasal nakes berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, pasal nakes ini muncul di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 27 ayat 1, tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Berarti pasal ini berada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 27 ayat 1 ya teman-teman, harus diingat. Kemudian soal nomor 12, pasien tak sadar atau snoring. Maksudnya di sini pasien tak sadar, ada bunyi snoring, penanganannya seperti apa?
Nah, penanganannya di sini yaitu pemasangan OPA atau oropharyngeal airway agar lidah tidak jatuh ke belakang. Jadi pada prinsipnya pasien yang tidak sadar itu otomatis lidahnya itu turun ke belakang dan menutupi jalur napas, jalan napas, muncul snoring atau istilahnya snoring. Jadi tindakannya yang tepat adalah pemasangan oropharyngeal airway. Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke soal yang nomor 13. Kepala ruangan overprotective sangat menyayangi stafnya. Gaya kepemimpinan apa? Nah, di sini sudah jelas teman-teman. Sudah saya ambilkan sedikit tabel tipe-tipe atau gaya kepemimpinan. Jadi jawabannya di sini adalah autokratis. Ada 3 jenis ya gaya kepemimpinan itu. Yang pertama autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Ya, maaf teman-teman, bahasa Inggrisnya agak belepotan. Di sini penjelasannya untuk autokratik, dalam mengambil kebijakan ditentukan oleh pemimpin dan pembagian tugas dilakukan oleh pemimpin, komunikasi satu arah ke bawah, kepribadian memberikan pujian dan kecaman. Jadi di sini istilahnya pemimpinnya overprotective, harus diikuti, begitu maksudnya ya. Nah, sedangkan yang demokratik terjadi pada kelompok diskusi kebijakannya. Sedangkan pembagian tugas bebas memilih dan ditentukan oleh kelompok, komunikasinya dua arah, kepribadiannya objektif. Jadi secara logika di sini demokratik berarti ada demokrasi gitu. Jadinya ada istilahnya kerjasama gitu ya. Oke, kita lanjut ke laissez-faire. Kebijakannya bebas, pembagian tugasnya tidak ada partisipasi dari pemimpin, komunikasinya satu arah ke atas, kepribadian hanya menentukan tujuan umum. Nah, jadi maksudnya di sini pemimpinnya itu tidak begitu peduli, artinya memberi kebebasan asalkan yang dikasih kebebasan itu memiliki tanggung jawab. Oke, siap, mengerti ya teman-teman? Kita lanjut. Yang ke-14 di sini mengenai tetesan infus. Nah, untuk teman-teman perawat, masalah tetesan infus seharusnya di luar kepala ya teman-teman. Tapi untuk lebih jelasnya kita bahas lagi bahwa terdapat 2 faktor tetes yang digunakan untuk menghitung kebutuhan cairan. Faktor tetes yang dimaksud adalah faktor tetes makro dan faktor tetes mikro. Nah, untuk faktor tetes makro atau makro drip di Indonesia, makro drip yang digunakan hanya ada 2, tergantung dari merek, infuset, dan faktor tetesnya. Untuk infuset merek Otsuka, faktor tetes yang digunakan adalah 15 tetes per mili, sedangkan untuk infuset merek Terumo, faktor tetes yang digunakan adalah 20 tetes per mili. Faktor tetes makro biasanya digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan cairan untuk dewasa. Nah, ingat ya teman-teman, kalau makro itu untuk dewasa, sedangkan untuk transfusi darah atau blood cell juga biasanya digunakan faktor tetes 15 tetes per mili. Ya, biasanya kalau yang faktor tetes makro yang 15 itu untuk transfusi darah atau blood cell. Lanjut ke faktor tetes mikro. Faktor tetes mikro berbeda dengan dewasa. Anak dengan berat badan kurang dari 7 kg membutuhkan infuset dan faktor tetes yang berbeda. Biasanya digunakan faktor tetes yang disebut mikro drip yaitu 60 tetes. Berarti di sini untuk mikro itu ditujukan untuk pasien yang anak-anak begitu ya. Biasanya dengan berat badan kurang dari 7 kg. Lebih jelasnya kita bahas dalam bentuk soal ya. Nanti ada rumus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cara menghitung tetesan infus dewasa atau makro tadi ya. Rumusnya di sini, rumus menghitung tetesan infus setiap menit sama dengan jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi tetesan yang ditentukan dalam jam dikali 60 menit. Nah, kita coba langsung latihan contoh soal menghitung tetesan tiap menit atau dewasa. Soalnya berbunyi seperti ini ya teman-teman. Cairan yang tersedia 500 cc harus habis dalam 10 jam. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Nah, ini sudah jelas. Cairan yang tersedia 500 cc, jadi jumlah cairan yang dibutuhkan
kemudian habis dalam 10 jam. Berarti tetesan yang ditentukan atau waktu habisnya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus di atas. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. 500 tadi itu jumlah cairan yang dibutuhkan, sedangkan 10 jam itu waktunya. Rumusnya jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetes. Faktor tetes yang tadi itu kan 20 untuk yang makro. Kemudian dibagi jumlah jam atau waktu habisnya dikali 60 menit. Jadi hasilnya adalah 16,6 tetes per menit. Lanjut. Nah, ini untuk contoh soal atau rumus menghitung tetesan infus per menit untuk anak atau mikro. Nah, sama dengan jumlah cairan yang dibutuhkan dikali faktor tetesan dibagi waktu yang ditentukan atau lama habis dikali 60 menit. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Cairan yang tersedia 500 cc harus habis dalam 12 jam. Berapakah jumlah tetesan setiap menitnya? Kita langsung masukkan ke rumus. Maka jumlah tetesan tiap menitnya adalah jumlah cairan yang dibutuhkan tadi kan 500 dikali dengan faktor tetes. Nah, faktor tetes untuk mikro kan 60. Nah, dibagi 12 untuk waktu habisnya dikali 60 menit, hasilnya 41,6 tetes per menit. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Kita lanjut. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman. Untuk soal selanjutnya kita akan bahas di next video ya teman-teman. Untuk teman-teman yang merasa video ini sangat bermanfaat, bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih.